Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Gunawan. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang ilmu yang saya punya mengenai karya tulis ilmiah, dimana pasti teman-teman semua pada bingung kan ya, gimana sih caranya kita melakukan menulis sebuah karya ilmiah atau sebuah karya yang ilmiah gitu kan. Banyak tuh, karena pada dasarnya pada tingkat mahasiswa itu banyak sekali lomba-lomba yang mengutamakan pada bidang penulisan, seperti pada lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba esai, lomba opini, dan lomba-lomba yang lainnya. Oleh karena itu, kesempatan kali ini saya akan men-sharing ilmu yang pernah saya dapatkan dari beberapa literatur yang pernah saya baca dan juga beberapa diskusi atau seminar tentang penulisan. Oke. Oke, yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Karena sebelum kita masuk lebih dalam tentang karya tulis ilmiah itu, ada pastinya kita mengetahui lebih dasarnya dulu tentang pengertiannya. Jadi menurut literatur yang pernah saya baca itu, menurut Widya Martaya pada tahun 1997, dia mengatakan kalau karya tulis itu adalah suatu tulisan yang memuat dan mengkaji tentang suatu masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sedangkan dari Heri Firman, bukan Heri Gunawan ya, dia mengatakan karya ilmiah itu adalah laporan yang berupa tulisan yang dipublikasikan dan dipaparkan dari hasil suatu penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan. Dalam penulisannya itu memperhatikan tentang etika dan kaidah keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Nah, jadi dari dua hal tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa suatu karya tulis itu adalah sebuah tulisan yang dimana isinya itu tentang mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang kemudian dipublikasikan atau dipaparkan kepada masyarakat, yang hal-hal tersebut berlaku di masyarakat keilmuan. Jadi itu untuk yang pertama, tentang pengertian dari pengertian dari karya tulis ilmiah. Kemudian kita lanjut, yang kedua itu tentang prinsip-prinsipnya. Apa sih prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah tentang keilmuan? Kan dari tadi tuh dua pengertian itu menyebutkan tentang kaidah keilmuan. Nah, jadi di dalam kaidah keilmuan sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama harus objektif, kemudian sistematis, kemudian empiris atau sesuai dengan fakta, kemudian konsisten. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang harus ada di dalam suatu karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena memang sebuah karya tulis ilmiah itu memang didasarkan pada hal-hal tersebut. Dia harus objektif karena memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, dengan hasil penelitian kita atau hasil pengkajian kita. Kemudian harus sistematis, urut. Kemudian empiris atau sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian harus konsisten. Jadi kalau misalnya di awal kita mengatakan A, maka sampai di akhir itu juga tetap A. Oke, ya selanjutnya saya akan membahas tentang dari kegiatan karya tulis ilmiah tersendiri. Adapun manfaatnya yang dapat kita rasakan, seperti yang kita ketahui, yang pertama pasti memperluas atau menambah wawasan tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada, terutama untuk kita sebagai kesehatan masyarakat, tentang
ilmu-ilmu kesehatan, karena banyak sekali, luas banget itu untuk kesehatan dari tingkat nasional, internasional sampai global di sana. Kemudian selanjutnya kepuasannya itu melatih kita dalam menulis sebuah karya, dimana kita pasti tahu kalau untuk jenjang S1 itu kita bakal ketemu dengan namanya skripsi suite atau skripsi. Nah, jadi kalau misalnya dari sekarang kita sudah melatih kemampuan kita untuk menulis, maka nanti ketika kita bertemu dengan skripsi itu akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan keterampilan kita dalam menyajikan fakta. Kemudian juga melatih kita untuk mencari tahu, belajar tentang penemu-penemu atau penulis-penulis yang terkenal mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Setelah itu yang pastinya dapat melatih kita dalam membaca, dimana kalau misalnya kita membaca tuh kan kita baca jurnal nih, jurnalnya 12 lembar, ya Allah. Nah, di situ kita bisa tahu tuh kalau misalnya kita sudah lagi latihan sambil menulis, kita bisa tahu poin-poin penting yang di dalam jurnal itu bagian mana. Tidak mesti plek kita baca dari halaman 1 sampai ke daftar pustaka yang paling bawah, karena pada dasarnya ada inti-inti secara garis besar langsung kita tuju ke bagian mana sih yang harus kita cari. Nah, dari latihan menulis ini kita dapat mengetahuinya. Kemudian adapun dalam hal menulis itu banyak sekali. Kalau saya sih lebih suka dalam melatih menulis sebuah tulisan di Word, edit, kemudian kita buat daftar pustaka. Meskipun ada Mendeley, tapi saya lebih suka manual, gak tahu kenapa. Oke, itu yang pertama. Itu untuk manfaatnya. Kita lanjut lagi ya ke bagian jenis-jenis dari karya tulis. Itu apa aja sih bentuk-bentuk karya tulis? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari karya tulis ilmiah, di mana ada 8 karya tulis ilmiah. Yang pertama itu adalah skripsi, kemudian ada tesis, ada disertasi, kemudian ada makalah, ada laporan, kemudian ada juga esai, kemudian ada resensi, dan yang terakhir ada karya ilmiah. Nah, banyak kan bentuk-bentuknya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk-bentuk lomba itu biasanya kita bentuknya itu makalah, karena di situ kita dapat menuliskan mengenai hasil pengkajian ataupun penelitian. Dapat juga kita bentuk dalam bentuk dalam bentuk penelitian, bentuk laporan itu juga sering. Kemudian ketika itu sudah, kita dapat menartikelkannya ataupun kita publikasikannya melalui jurnal. Jadi untuk poin-poinnya itu sangat banyak. Nanti saya bagi untuk lebih mendetailnya tentang apa sih isi-isinya, karena memang setiap makalah, laporan, kemudian esai, resensi itu memang isinya berbeda-beda, ada strukturnya. Jadi untuk yang pertama kita bahas tentang karya tulis, itu mengenai makalah, tentang gimana sih cara kita membuat makalah dalam hal untuk mengikuti lomba-lomba kayak karya tulis ilmiah. Karena jujur kalau saya sih baru sekali ikut lomba karya tulis, kemudian 2 kali lomba esai, dan alhamdulillah semuanya dapat nomor, alhamdulillah banget. Esainya itu Oscar Will, kemudian ada lomba esai Stiksam sama lomba LKTI di Cimahi kemarin. Jadi itu sih yang pernah saya buat. Dan memang untuk esai dengan karya ilmiah itu yang bentuknya makalah itu jauh banget. Kalau esai itu cuman 1-2 lembar, bahkan sampai 5 lembar karena ada pembatasan jumlah kata. Sedangkan kalau esai ini jumlah halaman, dia bisa sampai paling
paling banyak tuh kalau nggak salah 20 halaman, karena memang dibatasin untuk langsung ke pada intinya seperti itu. Itu untuk bentuk-bentuk dan jenis-jenis karya ilmiah. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke bagian em, penulisan. Bab 1 itu isinya apa aja sih? Itu apa sih pokok penting dari kita dalam menulis sebuah karya ilmiah? Oke, selanjutnya kita bahas tentang yang ada di bab 1. Bab 1 itu biasanya judulnya bab 1 pendahuluan. Nah, itu biasanya ada sub-sub babnya, di mana subbab yang pertama itu ada latar belakang, kemudian subbab kedua ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, kemudian ada juga manfaat dan pembatasan teori pembatasan konsep. Itu biasanya di skripsi. Oke, biasanya di latar belakang ini kita akan menjelaskan jumlah-jumlah data, atau kita dapat melampirkan data-data mengenai besaran masalah yang akan kita kaji dari yang tingkat global sampai yang ke tingkat lokal. Nah, jadi dari situ kita dapat mengetahui seberapa pentingnya sih kita menulis karya tulis ini. Nah, dari situ biasanya kita menggali tentang permasalahan-permasalahannya. Kemudian selanjutnya ada bab 2 tentang isinya biasanya bentuknya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab di bab-bab selanjutnya, dimana isinya tentang pengertian atau bagaimana cara-cara kita dapat mengatasi permasalahan yang ada di bab 1, di bagian latar belakang maksudnya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuannya ini biasanya hasil pengkajian kita, hasil dari karya tulis kita ini tujuannya untuk apa. Biasanya ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, itu biasanya lebih dibahas lagi tentang kita bagaimana sih di dalam bab 1 ini lebih ke pembukaan atau sebagai untuk menarik para pembaca dari karya tulis kita ini untuk membaca bab-bab selanjutnya. Ketika orang sudah tertarik dengan bab 1 atau bagian latar belakang, wah, ini memang benar nih, ini memang permasalahan yang harus dikaji dan ini harus dicari solusinya. Dan kira-kira apa solusinya yang telah kita tawarkan, di mana biasanya kita cantumkan di situ. Nah, biasanya dari situ orang akan tertarik untuk baca bab selanjutnya. Itu beberapa beberapa informasi yang pernah saya dapatkan dari diskusi online ataupun seminar yang pernah saya ikutin, bahwa bab 1 itu memang titik pentingnya dari suatu karya tulis ilmiah, karena dari situ kita dapat menarik perhatian juri ataupun pembaca untuk membaca bab-bab selanjutnya. Kalau misalnya saja bab 1 tidak menarik, otomatis orang pasti bakal menutup. Itu juga poin penting sih dalam penyusunan proposal PKM. Biasanya di situ jadi poin penting. Kenapa sih permasalahan ini harus diangkat? Biasanya juga sebelum bab 1 itu ada abstrak. Nah, dari abstrak itu kita dapat menggambarkan keseluruhan isi dari karya tulis kita, dari bab 1, kemudian metodenya, kemudian apa aja yang bakal kita lakukan di dalam karya tulis kita itu. Jadi memang banyak poin-poinnya. Kalau misalnya dijelaskan lebih detail itu sangat gimana gitu. Tapi kalau misalnya saya juga berbicara tentang karya tulis, saya juga nggak tahu, tiba-tiba bisa aja gitu. Utamanya sih pentingnya yang pertama harus dilakukan kita itu adalah memperbanyak literasi atau membaca literatur. Kemudian kita banyak melihat-lihat contoh dari karya tulis yang pernah dipublikasikan. Dari situ kita dapat belajar mengenai metode penulisan yang benar, penulisan ilmiah yang bagaimana sih yang baik yang dan bagus itu. Kemudian selanjutnya kita dapat bertanya dengan orang-orang yang dibilang pro atau gimana gitu, yang sudah pernah berpengalaman. Nah, dari situ kita dapat melatih kita untuk menulis karya. Oke, gimana? Tadi kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian manfaat, kemudian bentuk-bentuk dari karya tulis ilmiah hingga di bab 1. Nah, jadi mungkin sekian sharing-sharing kita pada kali ini. Mungkin selanjutnya kita bakal sharing-sharing
pada next pertemuan. Selanjutnya kita akan lanjut di WA atau media sosial lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Insya Allah saya terbuka, dan saya juga akan sharing kepada teman-teman mengenai karya tulis ilmiah apa aja sih yang bagaimana dan yang baik dan benar. Karena mungkin ada beberapa di video ini yang tidak dapat saya sampaikan secara mendetail karena juga kita mengingat durasi ya, dan biasanya sih orang juga tidak ingin terlalu lama untuk menonton suatu konten yang pada akhirnya dia akan penasaran dengan bertanya langsung seperti itu. Jadi mungkin sekian dari sharing pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan juga mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua yang nonton video ini. Terima kasih. Salam cendekia. Oh ya, kita tagline dulu dari ICP. ICP, Insan Cendekia Preventia. Be ready to study. Bye. See you.